Polemik kematian 6 anggota Laskar Front Pembela Islam masih terus bergulir. Meski polisi telah melakukan rekonstruksi, namun pihak FPI tetap menyebut sebagai korban kekerasan aparat. Polisi telah merekonstruksi peristiwa kontak tembak dengan pengikut Rizik Syihab yang berujung tewasnya 6 Laskar FPI. Rekonstruksi digelar di 4 titik di wilayah Karawang, antara lain kawasan Bundaran Hotel Novotel, Jembatan Badami, Tol Jakarta Cikampek kilometer 50, dan TKP terakhir berlokasi di kilometer 51. Digelar selama 4 jam, pemilihan waktu gelar rekonstruksi disesuaikan dengan waktu kejadian yang terjadi pada 7 Desember lalu. 51 adegan diperagakan mulai dari TKP pertama hingga TKP terakhir. Dari hasil rekonstruksi didapatkan bahwa 2 anggota Laskar FPI tertembak di TKP 2 saat baku tembak. Sementara 4 anggota Laskar lainnya ditembak di dalam mobil saat dibawa petugas karena melakukan perlawanan dan berusaha merebut senjata petugas. Posisinya di mobil itu ada 7 orang, 3 petugas dan 4 adalah Laskar pengawal, ya. Kenapa dilakukan penindakan tegas dan terukur? Karena yang bersangkutan ingin merebut senjata milik daripada petugas. Tentunya ketika direbut merupakan suatu hal yang berpotensi untuk membahayakan petugas, sehingga dilakukan tindakan tegas dan terukur, ya. Sementara itu, menurut Sekretaris Umum FPI Munarman, Laskar FPI menjadi korban spiral kekerasan yang dilakukan oleh aparat. Habib Rizik sehat, alhamdulillah, tenang, beliau masih bisa bercanda. Pesan beliau terus berjuang dan ungkap terus kasus 6 orang yang dibantai. Dan 6 orang ini jangan sampai menjadi korban dari spiral kekerasan. Apa itu spiral kekerasan? Spiral kekerasan mereka sudah jadi korban pembantaian secara fisik, kemudian korban kekerasan verbal, mereka difitnah sebagai pelaku, mereka difitnah membawa senjata. Hingga kini pun masih terjadi saling bantah antara polisi dan pihak Front Pembela Islam terkait kematian 6 Laskar FPI di Karawang, Jawa Barat. Tim Liputan iNews melaporkan. Kabar Reskrim Komjen Pol Listio Sigit Prabowo menegaskan rekonstruksi adalah bagian dari penyidikan. Polisi akan mengakomodir jika ada temuan-temuan baru dalam penyidikan. Bagian dari penyidikan, tentunya terhadap temuan-temuan baru, kami akan selalu menerima, apalagi apabila itu memang berhubungan langsung. Apakah itu temuan-temuan di lapangan, apakah itu saksi yang mengetahui langsung, itu tentunya akan kami akomodir karena ini bagian dari profesionalisme. Jadi ini untuk menjawab terkait dengan banyaknya pertanyaan tentang rekonstruksi yang kita laksanakan tadi malam. Proses yang kami tangani saat ini terkait dengan adanya laporan penyerangan terhadap petugas. Namun demikian, tentunya kami akan mendudukkan dalam posisi yang manakala ada masukan yang lain, yang sebaliknya tentunya kami juga akan mengakomodir. Jadi ini sedang berproses, jadi kami serahkan kepada penyidik kami untuk terus melanjutkan sehingga kemudian hasil akhir dari proses penyidikan kami betul-betul bisa dipertanggungjawabkan. Mungkin demikian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkait penyelidikan penembakan 6 anggota FPI, Komnas HAM memanggil Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Fadil Imran. Selain Kapolda Metro Jaya, Direktur Utama PT Jasa Marga juga dimintai keterangan terkait CCTV di Tol Jakarta Cikampek. Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Fadil Imran memenuhi panggilan penyelidikan Komnas HAM terkait peristiwa penembakan anggota FPI. Irjen Pol Fadil Imran tiba di kantor Komnas HAM sekitar pukul 12.15 waktu Indonesia Barat. Kedatangan Kapolda Metro Jaya lebih cepat dari agenda yang seharusnya pukul 13 waktu Indonesia Barat. Pemanggilan Kapolda Metro Jaya dilakukan Komnas HAM agar ada gambaran utuh konstruksi penembakan 6 anggota FPI. Selain Kapolda Metro Jaya, Komnas HAM juga memanggil Direktur Utama Jasa Marga, Subakti Syukur untuk mengklarifikasi terkait CCTV di Tol Jakarta Cikampek kilometer 50 yang menjadi lokasi adu tembak antara polisi dan Laskar FPI.
Pihak Jasa Marga menyampaikan dari 277 CCTV sepanjang tol Jakarta Cikampek, ada 23 CCTV yang bermasalah dalam pengiriman data yang terletak di kilometer 49 hingga kilometer 72. Berapa jam kemudian, sekitar 24 jam itu udah berfungsi lagi. Artinya memang rekamannya ada ya Pak ya? Kalau di luar yang 23 itu ya sekian jam itu dari jam 4.50 atau jam 5-an sampai jam 4 besoknya, itu di 23 titik itu ya nggak ngirim data dia, nggak ada rekaman, tapi di lain-lainnya ada. Kan itu artinya dalam beberapa jam itu tidak ada rekamannya berarti? Ya, yang untuk 23 CCTV yang di 49 ke 72, tapi yang lain-lainnya di gerbang. Jangan salah, di sepanjang jalur itu kan ada lajur, ada gerbang-gerbang. Hanya yang di lajurnya saja, tapi yang di gerbang-gerbangnya ada semua. Menurut Komisioner Komnas HAM, Dirut Jasa Marga memberikan informasi eksklusif sehingga Komnas HAM memiliki bukti-bukti yang cukup. Dari keterangan saksi, terus voice note yang juga beredar di publik, terus beberapa dokumen dan bukti yang kami terima, kami cek lapangan, berkali-kali kami cek lapangan, muter-muter sana. Alhamdulillah puzzle-nya semakin menguat, tidak hanya berupa analisa, tapi juga berupa benda, dokumen, keterangan yang itu menunjukkan poin-poin peristiwa yang sangat penting. 7 Desember 2020 dini hari, 6 anggota FPI yang mengawal Rizik Syihab ditembak karena diduga menyerang polisi menggunakan senjata api dan senjata tajam. Namun Sekretaris FPI Munarman membantah klaim polisi. Tim Liputan iNews melaporkan. Polisi menyebut sejumlah kotak amal yang tersebar di minimarket dan rumah makan terindikasi sebagai penggalangan dana untuk kegiatan terorisme. Sementara itu, salah satu lembaga amil zakat di Provinsi Lampung membantah pernyataan tersebut. Salah satu lembaga amil zakat di Provinsi Lampung yang masuk dalam rilis Mabes Polri membantah jika peruntukan kotak amal miliknya dikaitkan dengan penggalangan dana untuk kelompok radikal atau jaringan teroris. Menurut Ketua Lembaga Amil Zakat Abar, ribuan kotak amal milik mereka digunakan untuk kegiatan sosial dan kemanusiaan. Sebelumnya, Kabid Humas Polda Lampung, Kombes Pol Zahwani Pandra Arsyad, mengatakan Polda Lampung saat ini melakukan penyelidikan terkait adanya ribuan kotak amal yang beredar di sejumlah lokasi publik yang terindikasi diperuntukkan sebagai penggalangan dana bagi kelompok radikal. Kami sedang melakukan penyelidikan dari semua fungsi yang ada, baik dari fungsi preemptif maupun preventif. Ya, dalam hal ini juga kami dari fungsi-fungsi yang ada mungkin melalui para Babin Kamtibmas tentunya akan memberikan edukasi, ya, agar tidak terjadi lagi hal-hal yang kita tidak inginkan, apalagi sampai terpapar paham-paham radikalisme. Selazimnya itu artinya sebagaimana seperti biasa, kotak amal itu berada di tempat-tempat peribadatan dan itu akan digunakan dengan tujuan beramal. Namun kalau ada tujuan-tujuan hal yang lainnya, ini menjadikan informasi yang kita akan mengumpulkan bahan-bahan keterangan dan tentunya akan dapat kita simpulkan. Pendataan kotak amal di sejumlah minimarket dan rumah makan ini dilakukan atas rilis Mabes Polri terkait adanya puluhan ribu kotak amal yang beredar sebagai bentuk penggalangan dana bagi kelompok radikal atau jaringan teroris. Di Provinsi Lampung terdapat 4.000 kotak amal yang terindikasi sebagai sumber pendanaan bagi kelompok tersebut. Dari Bandar Lampung, Andres Afandi, iNews melaporkan. Kotak derma menjadi sumber pendanaan kegiatan terorisme. Berapa banyak dana yang mereka dapat dan untuk apa saja? Kami akan membahasnya bersama dengan Kabag Penum, Divhumas Polri, Kombes Pol Ahmad Ramadan, dan mantan aktivis NII Al Haidar. Assalamualaikum, selamat sore Bapak. Ya, waalaikumsalam. Saya ke Mas Al Haidar terlebih dahulu. Mas Al Haidar, bisa dijelaskan kepada kami 4.000 kotak derma diduga menjadi pundi-pundi kelompok teroris di Lampung. Apa data spesifik yang barangkali bisa Anda jelaskan mengenai ini? Ya, setahu saya sih jumlahnya nggak sebanyak itu ya, tapi 13.000 begitu, 13.000 kotak amal yang disebarkan untuk organisasi-organisasi yang berafiliasi kepada Jamaah Islamiyah yang terungkap setelah ada penangkapan terhadap Ustadz Zulkarnain dan juga yang dikenal sebagai Panglima Jamaah Islamiyah yang sudah buron 18 tahun. Jadi ini merupakan temuan luar biasa dari Polri dan ini menunjukkan bahwa sebenarnya beberapa kali itu
beberapa kali kasus tentang penelitian aktivitas penggalangan dana dari kelompok-kelompok teroris ini sudah dilakukan sejak tahun 2012. Karena pada tahun itu ada penurunan aktivitas FAI ataupun perampokan yang dilakukan oleh kelompok-kelompok teroris. Dan setahu saya memang tahun 2012 itu adalah tahun di mana, mungkin 2010 ya, tahun di mana Al-Qaeda itu memutuskan hubungan dengan Jamaah Islamiyah di Indonesia dan tidak mau lagi mendukung Jamaah Islamiyah karena memang ada beberapa. Jadi ini adalah salah satu metode pendanaan yang digunakan oleh kelompok teroris. Ya, itu salah satu. Kalau dulu kan FAI ya. Sejak kapan Pak Haidar? Ya, kalau untuk pendanaan kelompok-kelompok fundamentalis, radikal, ya, teroris itu sudah sejak tahun 90-an itu sudah terjadi. Jadi ya. memang modus kotak amal untuk pendanaan teroris ini sudah dari tahun 90-an ya? Ya, setahu saya sekitar itu sebelum reformasi 95 ya, itu sudah ada penggalangan kota amal itu, dan setelah tahun 2012 setahu saya itu dimulai lagi karena mulai tahun 2000 sampai 2012 atau 2013 munculnya ISIS itu mereka lebih menggunakan pola FAI ataupun pola perampokan karena pola FAI dianggap itu lebih punya pertanggungjawaban teologisnya, ada rujukan-rujukan ayat-ayat atau hadisnya katanya. Jadi setahu saya itu mereka tidak lagi menggunakan kotak amal itu. Dan mungkin pada waktu itu juga kotak amal kan baru sedikit yang dibuat. Nah, setelah tahun 2012 ketika Al-Qaeda sudah tidak lagi mau mendukung Jamaah Islamiyah, beberapa fungsionaris Jamaah Islamiyah itu tidak tahu bagaimana harus mengelola dana yang mereka masih pegang. Oke, Pak Al-Haidar, kita dalami informasi dari polisi. Pak Ahmad Ramadan. Ya, Mas Abraham. Ya, diduga bahwa kotak derma ini untuk pembuatan senjata, kemudian pelatihan fisik, termasuk para daftar pencarian orang yang ada dalam polisi juga kantong dananya adalah dari sini begitu. Ada bukti pendukung yang dimiliki oleh polisi mengenai ini? Oke, saya cerita awalnya diperoleh keterangan dari para tersangka teroris yang ditangkap oleh Densus 88. Kemudian adanya aliran dana dari Yayasan BM Aba, Baitul Mal Abdurrahman bin Auf ke beberapa tersangka. Kemudian dilakukan penyelidikan lebih lanjut, akhirnya dilakukan penangkapan terhadap 3 orang, di mana satu ketua yayasan, bendahara maupun perwakilan yang di Lampung. Ketuanya FS, kemudian bendahara RW, dan pengurus kotak amal di Lampung DE. Nah, pengakuannya bahwa kotak amal yang beredar di Lampung ini cukup banyak ya, ribuan. Cuma angka jelasnya belum pasti. 13.000 itu, tapi, Pak Ahmad, di Lampung saja atau tersebar di seluruh Indonesia, Pak? Tersebar di beberapa kota di Indonesia. Jadi di Lampung sendiri termasuk yang paling banyak gitu ya. Baik. Kemudian salah satunya Dino Nurlianda atau DN yang di Lampung udah diamankan dan ditangkap. Nah, awal mula keterangan itulah dari DN tersebut. Baik, Pak Ahmad Ramadan dan Pak Al-Haidar, sebelum kita lanjutkan dialog kita ke informasi terkait tadi Pak Ahmad Ramadan sudah menyebutkan soal Baitul Mal Abdurrahman bin Auf di Lampung yang terseret dalam kasus ini membantah menggunakan dana yang mereka galang untuk membiayai aksi terorisme. Dan berikut bantahan dari Ketua Lembaga Amil Zakat Aba terkait kotak amal yang tersebar di sejumlah minimarket dan rumah makan untuk dana teroris. Apa yang ditudingkan atau dirilis oleh Mabes Polri, karena aslinya realnya kotak kami nggak ada 4.000, cuma 2.700 itu yang monitor data di kami, karena apalagi efek pandemi ini tadinya 3.000 jadi 2.700, nggak ada 4.000, jadi itu nggak benar. Kotak amal nasabah itu tadi untuk
santunan sosial kebanyakan, duafa, fakir miskin, anak yatim, itu ya, jompo, termasuk sosial ketika ada bencana alam. Nah, saya tambahkan di masa pandemi corona ini kami punya program lumbung maslahat. Kami membantu murni orang-orang yang terdampak kena corona ini, membantu dengan sembako. Baik, Pak Ahmad Ramadan dari Yayasan Aba sendiri membantah kalau kotak amal yang ditaruh oleh yayasan mereka di rumah makan maupun minimarket ini untuk membiayai dana terorisme. Apakah ada yang memang menyamar atau kotak amal Aba palsu gitu yang memang ditaruh oleh kelompok teroris di rumah makan dan minimarket? Ya, ini informasi yang kita peroleh, keterangan dari tersangka yang kita amankan dan kita tangkap bahwa dana yang dikirim atau ditransfer dari Yayasan BM Aba tersebut mereka gunakan untuk operasional, diantaranya untuk memberangkatkan anggotanya ke Suriah, juga untuk pelatihan militer, bahkan untuk hingga pembuatan senjata. Nah, ini pengakuan dari tersangka yang kita amankan, tersangka terorisme yang kita amankan. Bagaimana mekanisme penyaluran dana hingga sampai ke tangan mereka, Pak? Mereka transfer ke rekening, dari rekening Yayasan Aba melalui para tersangka. Oke, artinya polisi memiliki bukti itu, aliran dana masuk dari yayasan tersebut ke para kelompok teroris ini? Tentu, kita melakukan penahanan tentunya memiliki bukti-bukti yang sangat kuat. Baik, saya ke Pak Haidar. Pak Haidar, Anda melihat ada 13.000 kotak amal yang tersebar di minimarket dan rumah makan untuk mendanai kegiatan terorisme. Ini tentunya akan berpengaruh bagi kotak amal yang memang benar-benar dari lembaga amal yang memang membutuhkan dana itu untuk membiayai fakir miskin dan anak-anak yatim piatu. Untuk masyarakat membedakannya seperti apa, Pak? Supaya tidak salah saat mau berderma atau beramal. Ya, agak sulit untuk membedakannya sebenarnya. Jadi cara yang paling termudah itu adalah menggunakan melihat kotak amal itu apakah itu untuk pesantren yang jelas lokasinya atau untuk suatu sekolah begitu, ataukah itu ada yayasan. Kalau yayasan itu umumnya itu memang sering abal-abal, memang artinya sering mengandung penipuan dan sebagainya. Jadi sebaiknya jangan memberikan atau menyumbang kepada kotak amal yang ada yayasannya, karena yayasannya ini yang belum verifikatif, yang seharusnya dilakukan verifikasinya oleh Departemen Sosial, misalnya oleh pemerintah ataupun dinas sosial yang ada di tingkat kabupaten begitu. Baik, saya kembali ke Pak Ahmad Ramadan. Pak Ahmad, bagaimana caranya agar masyarakat tidak lagi salah jika ingin berderma? Karena memang kita tahu banyak sekali kotak amal yang memang tersebar di rumah makan dan minimarket. Baik, hasil penyelidikan yang kita lakukan memang baru satu yayasan ini. Untuk itu kita sudah memberikan informasi ke jajaran untuk Polda maupun Polres untuk menarik apabila ditemukan untuk menarik kotak amal yang berasal dari Yayasan BM Aba tersebut. Artinya supaya seperti Mbak katakan tadi, jangan sampai ada kotak amal yang benar-benar tidak digunakan untuk tindakan yang seperti ini, maka kita menarik yang berasal dari Yayasan BM Aba saja. Ya. Baik, Pak Ahmad Ramadan, sejauh ini dari keterangan teroris terkait kotak amal yang digunakan untuk pendanaan dana teroris ini sudah sejak kapan mereka lakukan? Sejak tahun 2016, tetapi masifnya dia baru di tahun 2020 ini. Bahkan disampaikan penggunaan biaya operasional yang berasal dari Yayasan BM Aba ini senilai 1,6 miliar dalam satu bulan. 1,6 miliar dalam satu bulan dari kotak amal itu ya, Pak? Bukan dari kotak amal, dari yayasan ini. Perlu saya tambahkan, memang diakui juga dana yang ada di yayasan tersebut tidak saja berasal dari kotak amal, tetapi dari
iuran atau simpatisan-simpatisan yang lain, termasuk dari anggotanya. Ya, pertanyaan berikutnya, apakah yayasan tersebut menyadari santunan yang seharusnya disalurkan kepada yang membutuhkan ini malah lari ataupun malah salah alamat begitu, justru kepada para teroris? Menyadari, mereka mengetahui bahwa dana tersebut digunakan untuk seperti pemberangkatan anggota ke Suriah, pelatihan militer, dan pembuatan senjata. Menyadari. Artinya bisa dikatakan sponsor utama begitu, Pak? Sponsor, support. Ya. Oke. Yayasan Kotak Amal yang mengumpulkan dananya dari Kotak Derma termasuk santunan dari siapapun menjadi sponsor utama aktivitas terorisme. Tidak hanya di Indonesia namun juga di luar negeri. Saya sampaikan ini yang kita ketahui informasi dari Densus di beberapa kota di Indonesia. Memang disampaikan awal ketemunya adalah di Provinsi Lampung, tetapi ada termasuk di Provinsi Sumatera Utara, di Semarang, di Pati, Temanggung, Soloraya, sampai di Lombok dan Ambon masih dilakukan penyelidikan seperti itu. Jadi kita sampaikan kepada jajaran Polda dan Polres untuk mencari dan menyelidiki. Apabila menemukan kotak amal dari SNPM Abbas, segera ditarik. Pak Ahmad Ramadan, dari sana kan sebetulnya bisa dilacak. Anda sebutkan tadi aliran dana sudah dimiliki oleh aparat kepolisian, paling tidak dokumennya sudah ada. Santunan-santunan terbesar atau pendonor-pendonor terbesar, penyumbang-penyumbang terbesar itu bisa dilacak tidak? Bisa dipidana tidak oleh aparat kepolisian? Maksudnya penyantun? Iya, yang tadi Anda sebutkan kan tidak hanya berasal dari Kotak Derma saja yang ada di minimarket, rumah makan. Namun Anda sebutkan jumlah yang tidak sedikit itu terkumpul dari pendonor, dari penyumbang, dari mana saja begitu, yang barangkali juga mereka menyadari bahwa aliran dana itu untuk tujuan teroris. Apakah mereka bisa dijerat pasal? Bila dia mengetahui dana tersebut penggunaannya untuk kegiatan terorisme, maka dia bisa dikenakan. Namun bila dia tidak mengetahui, dia hanya tahu ini adalah untuk yayasan amal, untuk kegiatan-kegiatan kemanusiaan, itu tidak bisa. Sekali lagi, apabila dia mengetahui dana yang terkumpul ini digunakan untuk kegiatan-kegiatan teroris, maka dia bisa dikenakan sebagai tersangka. Baik, saya ke Pak Haidar. Pak Haidar, tadi Anda mengatakan bahwa sejak tahun 2012 memang organisasi terorisme menggunakan Kotak Derma atau Kotak Amal ini untuk mendanai kegiatan mereka karena sudah tidak lagi ada perampokan dan lain sebagainya. Berarti bisa dibilang dana dari Kotak Amal ini adalah dana utama untuk kegiatan para teroris. Benar begitu, Pak? Iya, setelah tidak adanya dukungan dana dari dari Afghanistan dan juga mulai tahun 2013 atau 2014 itu aliran dananya bahkan dari Suriah. Nah, dari Suriah pada waktu dari tahun 2014 sampai 2018 ketika meninggalnya Abu Bakar al-Baghdadi itu dukungan dananya itu menjadi sangat berkurang dan mereka mengumpulkannya dari jamaah-jamaah yang memiliki banyak harta. Dan mulai dari 2018 kebanyakan memang itu dikumpulkan diaktifkan kembali melalui dana-dana Kotak Amal tersebut. Dan Kotak Amal itu memang dikelola secara sangat masif setahu saya. Jadi memang sampai ke Maluku segala dan sebagainya. Jadi semua jaringan ISIS yang ada di Indonesia itu memang mengumpulkan dananya itu lewat itu. Sementara dari jaringan Al-Qaeda itu sudah lama lumpuh ya, sejak tahun 2018. Tapi itu bangkit kembali memang di Lampung juga dan mereka mengumpulkan banyak dana juga. Ya, terima kasih untuk waktu Anda, Pak Al-Haidar dan juga Kombes Ahmad Ramadan, Kabak Penum Polri sudah berbincang bersama kami. Tim Basarnas temukan jenazah anggota TNI korban kecelakaan mobil patroli dengan kereta api Brantas Jaya di Sragen, Jawa Tengah. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda berikut. Tetap bersama kami.